Tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah menyongsong Thanksgiving. Pada suatu hari dalam sebuah kelas di sebuah perguruan tinggi, ada seorang dosen menjelaskan tentang sejarahnya Thanksgiving Day di Amerika. Setelah dia menjelaskan, lalu si dosen ini bertanya kepada para mahasiswanya, apa yang akan kalian lakukan dalam menyongsong Thanksgiving? Lalu seorang mahasiswi yang bernama Helen menjawab, saya sih Pak, biasanya akan keluar kota, akan pergi ke rumah nenek untuk merayakan Thanksgiving bersama-sama nenek. Dan nenek akan membuat kalkun panggang dan kami akan menikmatinya bersama-sama. Kata si dosen, kalau kamu Hans, apa yang kamu lakukan? Lalu si Hans berkata, kalau saya sih Pak, saya pergi retreat sama teman-teman gereja saya. Kalau Martha bagaimana? Lalu si Martha menjawab dengan malu-malu, kalau saya sih Pak, saya akan sibuk shopping, beli barang-barang dengan harga murah pada Black Friday. Tiba-tiba dari belakang si Johnny nyeletuk, kalau saya sih Pak, saya rutin tiap tahun ke Las Vegas, saya akan main judi sama teman-teman saya di sana. Bagaimana dengan saudara? Apa yang saudara lakukan dalam menyongsong Thanksgiving? Persiapan-persiapan yang bersifat materi, bersifat relasi, itu bagus, asal positif. Tapi bila saudara merayakan Thanksgiving dengan minum-minum, mabok-mabok, main judi, itu hal yang tidak baik. Dari contoh-contoh di atas, ada satu hal yang masih kurang, yaitu dalam aspek spiritual. Dan pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari Alkitab, dari aspek rohani, dalam menyongsong Thanksgiving. Apa saja yang Tuhan katakan, atau apa saja yang Alkitab katakan dalam persiapan-persiapan menyongsong dan merayakan Thanksgiving. Ada 3 pelajaran rohani akan kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama, menceritakan kebaikan Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara, dalam ayat pertama, Daud menasihati dirinya sendiri supaya memuji Tuhan dengan segenap hati. Dan dalam ayat kedua, ada ungkapan yang mengatakan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dengan kata lain, Daud bersyukur dengan menceritakan kebaikan Tuhan. Dan dengan kata lain juga, Daud mengajak kita bersyukur dengan menceritakan kebaikan Tuhan, yaitu janganlah lupakan kebaikannya. Nah, dari konteksnya, kebaikan Tuhan yang dialami Daud itu dituliskan dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan dia disembuhkan, dia diselamatkan, yang tadinya tidak menjadi raja, akhirnya menjadi raja, dia dipulihkan. Dan saya yakin, saudara juga mengalami banyak hal. Disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan, diberkati, dan lain sebagainya. Tapi pernah enggak saudara mengucap syukur dengan bercerita tentang kebaikan Tuhan? Kata segala di dalam ayat ini saudara menunjukkan bahwa kebaikan Tuhan itu berlaku dalam segala sesuatu yang kita alami. Baik dari hal yang kelihatan sederhana maupun hal-hal yang besar. Namun yang sangat disayangkan, sebagian orang percaya hanya menceritakan hal-hal yang besar, hanya menceritakan hal-hal yang spektakuler. Misalnya, naik gaji,
naik pangkat, dapat bonus, dapat rumah, dapat jodoh, lalu sembuh dari penyakit yang parah, ditabrak gak mati. Namun mereka seringkali lupa untuk menceritakan hal-hal yang sederhana. Misalnya, nafas hidup. Saudara masih bisa makan dan minum. Saudara masih punya keluarga. Saudara masih punya pekerjaan, talenta, dan lain sebagainya. Coba renungkan. Berapa kali saudara mengalami pertolongan Tuhan dalam sepanjang hidup saudara? Berapa kali saudara mengalami jalan buntu dan Tuhan membukakan jalan buat saudara? Berapa kali saudara sakit dan disembuhkan oleh Tuhan? Berapa kali doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan? Berapa kali Tuhan meluputkan saudara dari malapetaka? Berapa kali saudara melakukan kesalahan dan Tuhan mengampuni saudara? Tak terbilang banyaknya. Kita tidak mungkin sanggup untuk menghitung perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu, pemazmur mengingatkan, janganlah melupakan segala kebaikannya. Dahulu ada pohon apel yang sangat besar, sangat kokoh, dan daunnya begitu rimbun. Dan juga buahnya sangat banyak dan manis. Saking rimbunnya, ada seorang anak yang bernama Joni yang berusia 5 tahun. Dia begitu suka untuk bermain dan berteduh di bawah pohon itu. Namun ketika Joni menginjak dewasa, Joni sudah mulai jarang menemui pohon apel. Sehingga si pohon apel begitu sedih dan kesepian. Tapi suatu hari, si Joni mendatangi pohon apel. Lalu si pohon apel menyapanya dengan ramah. Hai Joni, kemarilah, bermainlah di sekitarku. Lalu kata Joni, maafkan aku tidak punya waktu untuk bermain. Perutku lapar, aku tidak punya uang sepeser pun. Dan aku tidak punya pekerjaan. Sekarang aku bingung harus bagaimana. Lalu si pohon apel berkata, jangan khawatir Joni, kamu boleh mengambil semua buahku yang ada di pohon ini. Lalu kamu boleh makan dan sisanya kau jual ke pasar. Wah, mendengar itu si Joni senang. Dia langsung memetik semua buah yang ada di pohon itu, dia memakannya dan sisanya dia jual ke pasar. Setelah itu Joni pergi dan tidak kembali dalam jangka waktu yang lama. Sehingga membuat si pohon apel kesepian lagi. Tapi suatu hari, Joni datang lagi ke pohon apel. Dan si pohon apel menyapanya lagi. Hai Joni, kemarilah bermain denganku. Tapi si Joni berkata, maafkan aku tidak punya waktu untuk bermain. Rumahku baru terbakar. Sekarang aku dan keluargaku sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Kata Joni dengan muka yang muram. Lalu si pohon apel bilang, oh jangan risau Joni. Kalau begitu kau boleh potong semua batang yang ada di pohon ini. Dan kau boleh membuatnya menjadi rumah. Wah, mendengar itu si Joni begitu gembira. Lalu dia memotong habis semua batang yang ada di pohon itu. Dan dia hanya menyisakan akarnya saja. Setelah itu Joni tidak kembali dalam beberapa waktu yang lama lagi. Tapi tiba-tiba saudara, setelah berapa tahun kemudian, Joni kembali lagi. Dan si pohon apel berkata, sekarang apa yang kau butuhkan? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Buahku sudah habis. Batangku pun sudah kau potong habis. Sekarang aku hanya punya akar untuk bisa hidup. Mendengar itu si Joni langsung berkata, tidak, aku tidak butuh apapun.
Aku hanya ingin berterima kasih dengan menceritakan segala perbuatan baikmu kepadaku. Kau sungguh teman baikku. Mendengar itu, si pohon apel sangat gembira. Karena ternyata si Joni tidak melupakannya. Saudara, ini hanya ilustrasi. Tapi sebagai seorang anak saja, dia tidak melupakan kebaikan dari pohon apel. Dan ini sebagai contoh, orang yang tahu bersyukur, orang yang tahu berterima kasih, dan orang yang tahu mengucap syukur dengan bercerita tentang kebaikan yang dia terima. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya menyongsong dan merayakan Thanksgiving dengan menceritakan kebaikan Tuhan. Permisi tanya, kepada berapa orang dalam tahun ini saudara sudah menceritakan kebaikan Tuhan? Kalau belum, mari saudara ambil tekad, ceritakan kebaikan Tuhan. Paling tidak di minggu ini, hari Kamis ini, sebagai hari ucapan syukur, saudara menceritakan kebaikan Tuhan kepada 10 orang. Tapi kalau saudara sudah, tetaplah menceritakan kepada 10 orang, bahkan juga lebih, untuk menceritakan kebaikan Tuhan yang saudara alami. Poin yang kedua, mengasihi dengan perbuatan, dengan perkataan dan perbuatan. Ini terambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara, konteks dari ayat ini yaitu dari 1 Yohanes 3 ayat 18 adalah nasihat dari Rasul Yohanes yang mengajarkan jemaat mula-mula untuk mempraktekkan kasih yang diterima dari Tuhan sebagai ungkapan syukur, sebagai rasa terima kasih, yaitu mengasihi sesama dengan perkataan dan perbuatan. Jadi bukan hanya mengasihi dengan perkataan, itu penting, tapi juga mengasihi dengan perbuatan. Tadi di poin 1 kita telah membahas tentang menceritakan kebaikan Tuhan. Maka di poin kedua ini kita maju satu langkah lagi, yaitu kita belajar berbuat sesuatu yang konkret, yang bisa dirasakan atau bisa dinikmati oleh orang lain. Saudara, adalah mudah bagi seseorang untuk berkoar-koar tentang kasih, atau membuat slogan-slogan yang bertemakan kasih. Tapi mempraktekkan kasih dalam sebuah tindakan yang nyata, tidak semua orang mau melakukannya. Sesungguhnya wujud kasih yang nyata itu adalah pengucapan syukur yang bukan saja keluar dari dalam hati, tapi juga dengan perkataan dan perbuatan yang membangun dan menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya, ada seorang pemuda mengirimkan surat cinta kepada kekasihnya. Lalu dia menulis, "Sayangku, aku rela naik ke gunung yang tertinggi. Aku siap menyeberangi samudra yang terluas. Dan aku tidak takut melintasi gurun yang terpanas. Asal aku bisa bertemu denganmu. Salam sayang dari kekasihmu tercinta, Jono." Tapi di bawahnya saudara ada catatan. "Sayang, aku akan datang ke rumahmu di malam minggu ini, asal tidak lembur dan tidak hujan." Saudara, ilustrasi ini atau contoh ini menjelaskan kepada kita orang yang mengasihi hanya dengan perkataan,
tapi tidak diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Dan hari ini kita diminta untuk mengasihi, untuk mengucap syukur bukan saja dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan yang nyata. Mengasihi dengan perkataan bisa dengan menghibur yang sedih, menguatkan yang lemah, dan juga dengan tidak menceritakan kejelekan orang lain. Sedangkan mengasihi dengan perbuatan itu adalah sesuatu tindakan yang nyata. Contohnya, merawat anak, suami, istri, atau orang tua yang sedang sakit. Atau juga menemani anak meskipun lelah. Si anak mau belajar atau main, ditemanin saudara, walaupun mungkin saudara capek atau lelah. Atau merapikan rumah yang berantakan. Atau juga mengantar kekasih shopping ke mall. Permisi tanya, berapa orang yang sudah merasakan perbuatan baikmu selama ini? Coba lihat, mungkin mulai dari gereja. Adakah orang-orang yang belum menerima kebaikanmu selama ini? Paling tidak minggu ini saudara, sapalah orang yang belum pernah saudara sapa. Bantulah orang yang belum pernah saudara bantu. Do action, lakukan sesuatu yang baik. Misalnya, traktir McDonald kek, beliin Starbucks kek, ajak makan kek. Kalau pembicaranya suka kopi, didengar ya dibawain kek. Atau bawain turkey kek, dan lain sebagainya. Ada seorang pendeta, bukan di sini. Ada seorang pendeta baru saja beli sepeda motor untuk mendukung pelayanannya. Suatu hari dia membonceng istrinya dalam suatu pelayanan. Tiba-tiba dalam perjalanan terjadi tabrakan sehingga membuat mereka berdua terjatuh, terlempar. Setelah itu si pendeta bangun, lalu dia membangunkan juga motornya. Tapi istrinya yang meringis kesakitan dibiarin aja, dicuekin aja. Melihat perbuatan si pendeta ini, si istri marah dan berkata, dasar pendeta hanya bisa khotbah doang, ngomong tok, action yang gak ada. Mengasihi, tindakannya mana? Aku ini istrimu, bertobatlah kau. Saudara, ini hanya cerita humor. Tapi apakah selama ini saudara lebih mementingkan kepentingan diri atau kepentingan orang lain? Saudara mengasihi hanya dengan mulut atau dengan perbuatan? Dua-duanya penting saudara. Saudara bisa mengasihi dan memperhatikan orang lain dengan perkataan maupun juga dengan perbuatan. Dan itulah wujud pengucapan syukur yang sesungguhnya. Poin yang ketiga, yaitu menggunakan harta dengan baik dan benar. Yang terambil dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, istilah janganlah menjadi hamba uang itu adalah sebuah perintah yang pasti, yang mutlak, yang absolut dan tidak bisa ditawar. Dan istilah hamba uang itu berarti uang itu menjadi Tuhan. Dengan kata lain, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mentuhankan uang. Tapi sebaliknya menjadikan uang itu sebagai hamba. Dengan kata lain, harta, benda atau uang itu adalah alat yang harus kita gunakan dengan baik dan benar.
Sebab kita diciptakan lebih tinggi dari harta, dari benda, dari uang. Jadi kita harus mentuhankan Tuhan dan memperalat harta atau benda sebagai hamba yang melayani kita. Nah, kalau saudara sudah mengerti bahwa semua yang ada pada saudara itu adalah pemberian Tuhan, maka saudara harus tahu berterima kasih. Saudara harus tahu bersyukur. Dan wujud ucapan syukur itu adalah mengelola harta pemberian Tuhan dengan baik dan benar. Dan selanjutnya tidak heran, firman Tuhan berkata, puaskanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudara, jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa enggak akan cukup. Karena pemberian Tuhan pasti akan memuaskan saudara. Jangan bilang, aduh Tuhan enggak cukup nih. Saudara, apapun yang Tuhan berikan, dia tahu itu cukup bagi saudara. Jadi saudara harus belajar cukup, belajar puas atas pemberian Tuhan. Jadi jangan khawatir, jangan serakah, karena Tuhan mengontrol dan Dia menyertai saudara. Memang mencari uang, mengumpulkan uang, bahkan menjadi kaya raya, itu bukanlah sebuah kesalahan. Tapi yang penting, saudara harus puas dengan apa yang ada. Saudara harus belajar puas dan tidak menjadi hamba uang. Artinya, saudara jangan mencintai uang melebihi mencintai Tuhan. Kenapa? Manusia lebih mementingkan harta, benda, uang dibandingkan dengan Tuhan dan sesama. Karena ada unsur keserakahan, ada unsur ketakutan, ada unsur kekhawatiran. Dia takut hidupnya jadi miskin, dia takut hidupnya akan kurang, sebab dia memikirkan sesuatu yang dia tidak punya. Jadi dia kurang ini, kurang itu, tidak cukup ini, tidak cukup itu. Itulah yang membuat manusia lupa kepada siapa pemberinya, yaitu Tuhan, pemberi harta. Jadi kadang mereka melupakan sesama, rela mengorbankan istri, anak, atau orang-orang yang dikasihi hanya untuk mencari uang, mengejar uang. Bahkan ada orang-orang yang rela mengorbankan dirinya, rela mengorbankan kesehatannya hanya untuk mencari uang. Ada kan orang-orang seperti itu? Bagaimana dengan saudara? Istilah cukup itu berarti saudara harus selalu bersyukur dengan apa yang saudara miliki, bukan dengan apa yang tidak saudara miliki. Melihat kepada sesuatu yang saudara punya, bukan kepada yang tidak punya. Bersyukur dengan apa yang ada. Kalau sudah punya istri, lihat istri sendiri, jangan lihat istri orang. Kalau saudara punya kue, lihat kue sendiri, jangan lihat kue orang. Memang saudara, berbicara tentang rasa cukup dan tidak cukup, itu kembali kepada pribadi masing-masing individu. Itu semua tergantung dari hati. Jika hati kita selalu penuh dengan ucapan syukur, maka dalam segala situasi kita akan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Tapi bukan berarti saudara keluar dari kerjaan, berhenti dari pekerjaan, lalu berpuas diri saja. Ya tidak. Tapi hati saudara harus selalu senantiasa ada pengucapan syukur,
ada rasa terima kasih dan bisa mengelola dan menggunakan semua harta pemberian Tuhan dengan baik dan benar. Millard Fuller adalah seorang tamatan Fakultas Hukum Universitas Alabama pada tahun 1950. Dan dia juga memiliki jiwa wira swasta. Bahkan ketika dia masih mahasiswa, dia sudah mengumpulkan uang yang sangat banyak. Ini dia peroleh dari menjual barang-barang di katalog, juga menyediakan jasa mengantar kue ulang tahun bagi para mahasiswa, juga dia menerbitkan buku-buku masak, dan masih banyak lainnya lagi. Dan ketika dia lulus dari Fakultas Hukum, dia sudah mengumpulkan uang lebih dari $1 juta US loh saudara, bukan rupiah. Ini tahun 50. Namun demikian, hal ini tidak membuat istrinya bahagia. Istrinya berkata, kalau yang ingin kau lakukan hanya mencari uang, aku akan pergi. Mendengar itu, si Fuller langsung berkata, aku akan membagikan semua uangku, asalkan kau tidak meninggalkan aku. Akhirnya saudara benar. Dia membagikan uang-uangnya dan hanya fokus kepada pelayanan gereja. Setelah itu mereka pindah ke sebuah desa di Georgia dan tinggal selama 5 tahun lamanya. Kemudian mereka pergi ke Zaire sebagai misionaris dan membuat rumah bagi orang-orang yang miskin. Setelah 3 tahun mereka melayani di Zaire sebagai misionaris, mereka kembali lagi ke Amerika Serikat dan mendirikan Habitat for Humanity, sebuah organisasi non-profit yang menyediakan rumah bagi orang-orang atau bagi keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal. Dan hari ini, program Habitat sudah tersebar dalam 1.400 komunitas di seluruh Amerika Serikat dan lebih dari 70 negara memiliki organisasi ini atau program ini. Saudara, hidup Fuller tercermin dalam kata-katanya. Dia berkata, saya melihat hidup sebagai karunia dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab saya adalah menggunakan semua pemberian Tuhan untuk membantu umatnya yang membutuhkan. Bagus ya? Saudara, dari ilustrasi atau dari kesaksian hidup Fuller ini, kita melihat sebuah contoh konkret. Orang yang tahu menggunakan harta pemberian Tuhan dengan baik dan benar untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Apakah selama ini saudara sudah menggunakan harta pemberian Tuhan dengan baik dan benar? Misalnya, mempersembahkan uang saudara dengan baik dan benar. Memakai uang saudara dengan bijaksana. Bukan pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Atau apakah saudara tergerak untuk membantu orang-orang miskin? Atau saudara juga bisa memanage uang sehingga saudara dapat membantu orang tua saudara? Bagi yang memiliki orang tua, mari saudara, kita memakai harta pemberian Tuhan dengan baik dan benar. Jadi, kita mengucap syukur dengan mengakui semua pemberian Tuhan dan menggunakan semua pemberian Tuhan demi memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin.